Recording in progress. Yang pertama adalah spesifikasi model. Kemudian setelah kita mendapatkan bentuk atau spesifikasi model, kita melakukan estimasi modelnya ya. Setelah mendapatkan estimasi dari model tersebut, kita mengevaluasi hasil estimasinya, dan yang terakhir kita mengevaluasi daya peramalannya. Artinya berapa besar kesalahan ramalan atau berapa besar persentase ketepatan peramalan dari model yang sudah kalian bentuk kayak gitu. Nah, spesifikasi model ini seperti apa? Ya, spesifikasi model ini kan merupakan langkah yang pertama ya. Pertama kali kalian misalkan nih, saya mau melakukan penelitian tentang ini topiknya. Kalian kan masih belum memikirkan bagaimana bentuk modelnya ya, masih pertama mungkin masih topik dulu. Dari topik kalian gali kira-kira variabel apa yang bisa kalian gunakan kayak gitu. Dari variabel-variabel yang kalian temukan itu, ini kira-kira hubungannya bagaimana kayak gitu dengan variabel yang akan kalian amati atau kalian prediksi. Nah, dari situ akan muncul nih, oh spesifikasi modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Apakah dia bentuknya, apakah dia apa namanya ya? Artinya dia positif atau negatif, bentuk spesifikasi modelnya itu akan muncul di situ. Ya, di sini ada penjelasan tahapan penting dalam ekonometrika adalah membuat spesifikasi model atau membuat formulasi model secara spesifik atau khusus tentang fenomena ekonomi yang dimodelkan. Urutannya, yang pertama dari teori ekonomi, kemudian model ekonomi atau matematik dulu, kemudian model ekonometri. Ya, dari pertama dari teori ekonominya dulu. Misalkan contoh yang saya gunakan kemarin ya, adanya kenaikan BBM, kenaikan harga BBM menyebabkan investasi penanaman modal menjadi menurun kayak gitu. Itu kan teori ekonominya ya. Selain itu juga menyebabkan harga barang-barang naik, sehingga menyebabkan inflasi juga naik. Nah ini teori ekonominya. Nah kemudian dari situ, dari teori tersebut kita buat nih model ekonomi atau model matematikanya bagaimana kayak gitu. Dan yang terakhir baru kita bentuk model ekonometriknya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat formulasi model, yaitu variabel-variabel yang digunakan di dalam model. Variabel-variabel apa saja nih yang digunakan dalam model? Saya bilang tadi yang pertama mungkin akan muncul topiknya aja dulu ya. Kalian nanti sudah semester depan ya, semester depan udah mau proyek akhir nih. Nah itu nanti kalian kan ini topiknya aja dulu, topiknya apa? Setelah melihat oh topiknya ini tentang misalkan kalau dalam bidang ekonometrik misalkan kayak tadi ya apa ya namanya ya, misalkan kalau yang untuk regresi misalkan ya, misalkan tingkat suku bunga atau tingkat inflasi misalkan kayak gitu ya, atau tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia misalkan. Nah, itu kan masih topiknya ya, misalkan mau memprediksi berapa tingkat suku bunga yang ada di berapa inflasi aja, berapa inflasi yang ada di Indonesia misalkan. Nah, itu nanti kita kan ini harus itu kan topiknya masih ya. Nah, dari situ berkembang nih. Oh ya, variabel yang ada kaitannya dengan apa namanya? dengan tingkat inflasi itu apa saja. Nah, itu nanti akan ketemu variabel-variabelnya, ya. Kemudian tanda yang saya bilang tadi, bentuknya bagaimana nih tandanya? Nah, itu kan kita melihat dari teori ekonominya ya. Kalau misalkan harga BBM naik, maka inflasi juga naik. Berarti kan tandanya apa? Positif apa negatif? Kalau kayak gitu. Positif ya. Kalau misalkan harga BBM naik, tingkat investasi turun. Nah, negatif tandanya. Nah, itu dibutuhkan pada saat kita menspesifikasi model ya, bentuk tanda dan ukuran dari parameter modelnya itu harus kita tentukan juga.
Nah, ini kan masih anggap ini masih kita menspesifikasi awal ya, belum masuk ke data. Kalau sudah nanti masuk ke data, ternyata tandanya berbeda dengan yang kita spesifikasi di awal, itu bisa saja terjadi ya. Belum, karena yang namanya teori ekonomi ini kan emang masih perlu kita uji kayak gitu. Belum saklek itu udah benar. Ya, harus kita uji dulu gitu. Makanya kalau sudah kita mendapatkan data, belum tentu tanda dan ukuran dari parameter modelnya ini sesuai dengan yang kita spesifikasikan di awal. Yang ketiga, bagaimana nih bentuk matematisnya dari model tersebut? Nah, muncul bentuk matematis dari model tersebut. Ya. Ada pertanyaan pada spesifikasi model ini? Kemudian variabel-variabel yang digunakan dalam model. Variabel apa saja yang dilibatkan dalam pemodelan? Tadi ya, kemarin ada yang WA saya mahasiswa. Bu, saya mau meneliti tentang ini, kayak gitu topiknya, dia menjelaskan ini topiknya apa. Nah, ini topiknya yang seperti ini, Bu. Tujuannya apa? Saya mau melihat apa? Mau melihat ini, tapi masih secara umum kayak gitu. Nah, saya bilang, dia bertanya, kira-kira menggunakan metode apa ya, Bu ya? Coba kamu lihat dulu variabel apa saja yang bisa kamu temukan dari topik tersebut. Kan kayak gitu. Kita kan nggak bisa nih langsung apa namanya ya? Oh ya, metodenya adalah ini enggak. Jadi kita harus melihat dulu dari topik tersebut variabel, karena ini hasil survei ya, hasil survei. Jadi lebih ke kalimat terbuka lah itu. Jadi kita harus spesifikkan dulu nih variabelnya apa saja yang akan nanti bisa kita gunakan dari topik tersebut. Baru kita lihat metodenya apa, karena masih secara umum gambaran jelasnya. Sebenarnya bisa juga sih kalau udah tahu topik, tahu tujuannya jelas kayak gitu, belum secara umum. Kalau sudah jelas, nah ini bisa nih digunakan metode A, metode B gitu. Nah, setelah itu alasan mengapa variabel-variabel tersebut dilibatkan dalam model. Kenapa? Tentunya misalkan ada kaitannya ya dengan apa namanya variabel yang akan kita amati, nah bisa kita gunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan variabel tersebut. Yang ketiga, harus bisa ditentukan mana variabel endogen dan mana variabel eksogen. Ada yang tahu nggak perbedaan variabel endogen dan variabel eksogen? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Bisa ada yang tahu variabel endogen, eksogen? Nggak pernah dengar? Nah, dengar nggak? Yang mau coba boleh? Boleh, silakan. Ayo, siapa? Kalau variabel eksogen itu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kalau yang variabel endogen itu variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lain. Oh ya, benar ya. Jadi X anggaplah X ini yang di luar ya, dari luar. Endogen ini yang di dalam. Nah, ini udah benar. Tadi siapa ya? Kok nggak ada namanya? Robi Aja Salwa, Bu. Robi Salwa ya. Salwa. Jadi benar ya. Jadi variabel eksogen itu adalah variabel yang di luar model yang mempengaruhi variabel endogen atau variabel yang ada di luar model tapi dia mempengaruhi model tersebut kayak gitu. Jadi variabel lain yang mempengaruhi model ya. Kalau variabel endogen ini adalah variabel yang dipengaruhi kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian jadi harus tahu nih mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi ya, jangan sampai kebalik nanti. Coba saya tanya, pendapatan dengan konsumsi, kira-kira yang mana yang berpengaruh dan mana yang dipengaruhi kalau pendapatan dan konsumsi? Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Konsumsi mempengaruhi pendapatan. Ya, tadi ya kurang sesuai ya. Yang benar itu ya tadi ya, yang
pendapatan mempengaruhi konsumsi. Ya, makanya fungsinya itu seperti ini kan, fungsi konsumsi. Jadi dia adalah sebagai variabel endogen, Y-nya adalah pendapatan, dia mempengaruhi konsumsi ya. Jangan sampai pendapatannya berapa jadi kan pendapatan mempengaruhi konsumsi ya. Kemudian tanda dan ukuran dari parameter. Nah tadi ya selain pada saat spesifikasi model kita kan juga harus melihat bagaimana bentuk tandanya. Seperti saya bilang tadi, kita harus dapat menentukan tanda dan ukuran parameter-parameter dari model yang diharapkan dan merupakan hipotesis kita. Ya itu hipotesis kita masih ya yang saya bilang tadi. Teori ekonomi itu dijadikan sebagai hipotesis awal kita kayak gitu. Ya, belum tentu pada saat kita mengambil data hipotesis kita itu benar, ya enggak? Bisa aja nanti tandanya berbanding berbeda dengan yang kita spesifikkan di awal, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Ya. Kemudian untuk dapat menentukan tanda dan ukuran parameter, kita dituntut oleh teori atau logika secara ekonomi ya. Teori atau logika ekonomi secara a priori atau secara ilmu sebelumnya sudah ada kayak gitu. Jadi makanya teori ekonomi itu sebagai hipotesis awal kita untuk membantu kita membuat model. Ya, kalau harga naik, kalau inflasi naik, kalau harga BBM naik, harga barang menjadi naik kayak gitu. Ya, inflasi juga semakin naik. Nah, itu kan secara teori ekonomi. Jadi kita membuat modelnya sesuai teori ekonomi. Contoh nih, fungsi konsumsi. C sama dengan beta 0 plus beta 1Y plus error. Nah, di sini Y-nya adalah pendapatan, Y-nya adalah konsumsi. Jadi pendapatan mempengaruhi konsumsi. Tandanya positif nih, benar nggak? Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi. Atau kalau misalkan negatif, semakin tinggi pendapatan, konsumsinya rendah, kan sesuai enggak? Biasanya kalau orang semakin tinggi pendapatannya, maka dia konsumsinya juga semakin besar. Benar nggak? Ya, kalian gimana merasakannya? Benar nggak seperti itu? Benar ya? Yang paling ini mungkin artis-artis kayak gitu ya, mereka mungkin pendapatannya cukup tinggi ya, sekali manggung atau mungkin sekali perform mereka bisa mendapatkan puluhan juta atau ratusan juta, tetapi konsumsinya mereka juga cukup banyak. Kenapa? Karena kan mereka lebih ke entertain ya, entertain itu kan lebih ke bagaimana orang melihat itu mereka itu menarik perhatian orang kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan hal itu kan butuh mungkin perawatan, butuh baju yang bagus, butuh hairstyle dan sebagainya. Nah, itu konsumsinya cukup banyak kayak gitu. Ya, berarti memang benar ya pendapatan itu memang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap konsumsi kayak gitu. Ya, jangan sampai deh pendapatannya itu masih kecil tapi konsumsinya besar kayak gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus bergaya sesuai dengan pendapatan kita. Jangan kita meniru orang-orang yang memang sudah mampu, memang sudah anggapnya memang sudah dari sananya dia memang sudah mampu. Kita pengen seperti mereka. Nah, kita bergaya sesuai mereka, ya udah kita yang kolaps kayak gitu ya. Kita nggak bisa mengikuti orang lain kayak gitu. Bergaya sesuai dengan kantong kita ya. Nah, ini juga sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan model di sini ya. Jadi semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga konsumsi. Terus berbanding lurus, jangan berbanding terbalik ya. Maka tanda yang sesuai teori adalah beta 0 lebih besar dari 0. Kemudian beta 1 ini lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1. MPC ini marginal price consumption kayaknya ya. Coba saya cari marginal price MPC ya. Ya, fungsi konsumsi ternyata
Marginal propensity to consume. P-nya tadi saya salah. MPC-nya adalah marginal propensity to consume ya. Misalkan ini ya contoh di sini ada di halaman 25 di buku ya, itu ada penjelasannya. Pembuatan suatu model tentang fungsi konsumsi yang besarnya konsumsi rumah tangga secara teori ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan. Sehingga modelnya adalah seperti ini kan ya. Kemudian bentar ya. Bilang apa? Nah, di situ dijelaskan juga tanda yang diharapkan pada beta 0 adalah tanda positif. Ya, karena apa? Karena beta 0 di sini adalah besarnya konsumsi pada saat pendapatan sama dengan 0. Jadi beta 0 itu kan intercept ini ya, slope-nya. Ini memiliki makna besarnya konsumsi, ya besarnya konsumsi pada saat pendapatan atau Y di sini sama dengan 0. Besarnya konsumsi kan tidak mungkin negatif ya. Ya sehingga di sini beta 0-nya diharapkan adalah lebih besar dari 0. Ya. Jadi kalau pendapatannya sama dengan 0, besarnya konsumsi. Jadi beta 0 ini kan adalah slope atau intercept ya, yang artinya adalah besarnya konsumsi pada saat pendapatannya sama dengan 0 ya, sehingga besarnya tidak mungkin negatif, sehingga beta 0 ini lebih besar daripada 0. Kemudian tanda yang diharapkan untuk beta 1 itu bagaimana? Tanda yang diharapkan pada beta 1 itu juga lebih besar dari 0 ya. Karena beta 1 itu adalah besaran dari MPC ini ya, atau marginal propensity to consume. MPC ini apa? MPC ini adalah besaran yang menunjukkan perubahan konsumsi apabila ya, besaran yang menunjukkan perubahan konsumsi apabila pendapatan itu naik sebesar satu satuan. Ya, misalkan 1 juta, misalkan 100.000. Ya, jadi MPC di sini adalah suatu besaran yang menunjukkan perubahan konsumsi apabila pendapatan naik sebesar satu satuan. Nah, itu adalah MPC. Sehingga diharapkan juga beta 1 ini lebih besar dari 0 kayak gitu. Dan secara teori ekonomi, ini kan kalau secara teori ekonomi ya, beta 1 ini adalah atau besarnya MPC di sini ini lebih besar dari sama dengan dan juga kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi kan lebih besar atau sama berarti nilainya antara 0 sampai 1 ya. Kecilnya nilai MPC ini menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga atau suatu masyarakat atau negara itu sudah sejahtera. Jadi semakin kecil nilai MPC berarti ini ya, sebuah rumah tangga itu semakin sejahtera. Sebaliknya kalau MPC-nya itu besar, berarti mendekati nilai 1, berarti rumah tangga tersebut atau kondisi ekonomi ya dalam suatu masyarakat atau negara itu masih belum sejahtera. Ya, ini MPC memiliki makna seperti itu. Bisa dipahami untuk yang MPC ini? Jadi kalau semakin kecil nilai MPC ini menunjukkan kondisi ekonomi baik rumah tangga, masyarakat atau negara itu sejahtera atau baik ya. Tapi kalau MPC-nya mendekati nilai 1, misalkan 0,9 ya, lebih besar dari 0,9 ya,
Berarti kondisi ekonomi pada rumah tangga, negara ataupun masyarakat itu belum sejahtera. Kenapa? Karena nilai FPC ini tadi kan menunjukkan suatu besaran, merupakan suatu besaran yang menunjukkan perubahan konsumsi apabila pendapatannya naik sebesar satu satuan. Jadi kan kalau sebesar satu satuan itu adalah nilai FPC atau beta 1 pada model fungsi konsumsi di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum. Ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk matematis dari model. Di buku tuh banyak ya bentuk-bentuk spesifikasi dari model. Nah, ini adalah bentuk matematika dari model. Kita harus menentukan model secara matematis yang benar-benar mampu menggambarkan fenomena ekonomi. Sekalipun model yang digunakan linear ataupun non-linear. Jadi contoh model non-linear kan kemarin sudah dijelaskan ya. Ada model kuadratik, ada model Kopdoklas ya. Persamaan tunggal atau simultan, model statis atau dinamis. Nah, ini nanti kalian bisa membuat. Jadi dari bentuk model tersebut kalian tahu nanti, oh iya ini bentuk modelnya adalah model linear. Kalau misalkan Y sama dengan A plus beta X itu kan model linear ya, tapi kalau ada bentuk kuadratik itu kan linear ya. Ada juga nih persamaan simultan, persamaan tunggal, dasar kita nanti kita akan belajar itu semua ya di mata kuliah ini. Kemudian spesifikasi model sudah tadi kan yang pertama spesifikasi model ya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah estimasi model. Yang kedua adalah estimasi model. Nah, kalau pada saat kita belajar di regresi linear, estimasi modelnya menggunakan apa biasanya? Metode estimasinya. Ada yang masih ingat nggak? Regresi linear metode estimasinya? Ada yang ingat? So lupa. Regresi metode estimasinya adalah apa? Ordinary square. Ya. Jadi kalau regresi linear itu kan metode estimasinya menggunakan OLS, ordinary square. Ya. Sebelum melakukan estimasi model, maka data empiris dari hasil pengamatan harus sudah tersedia. Kita mengestimasi model itu kan menggunakan data empiris ya. Nah, sudah kita kumpulkan terlebih dahulu. Terdapat 3 jenis data. Ya, ada data cross section, data time series, ada juga data panel. Data time series sudah belajar kemarin ya, data time series sudah tahu kan ya. Data time itu data apa? Tahu nggak data time series data yang bagaimana? Udah lupa, perasaan baru kemarin baru dapat time series. Data time series data apa? Ayo silakan. Saya mau coba menjawab. Kalau bisa jawab semuanya. Oke, silakan siapa aja terserah. Data time series data? Silakan. Data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Oke, Najma. Di data time series kan ada time series, berarti ada waktu dan dia berderet kayak gitu ya. Jadi data time series adalah data yang diurutkan berdasarkan waktu. Kata-kata urut ini jangan diabaikan, jadi harus berurutan kayak gitu. Nggak boleh loncat-loncat misalkan
Data bulan 1 loncat ke bulan 3, loncat ke bulan 5, dan nggak teratur. Nanti tahun selanjutnya lengkap, Januari Februari lengkap. Padahal bulan tahun sebelumnya nggak ada, dan itu nggak boleh. Itu bukan data time series namanya. Itu data time adalah data yang diurut berdasarkan waktu ya. Nah, kemudian ada nih data lainnya sekarang, data cross section dan data panel. Kalau data cross section ada yang tahu? Kalau di buku ini tulisannya penjelasannya data tampang lintang, data tampang lintang katanya, atau cross section. Jadi data apa itu? Adalah data yang dikumpulkan secara serentak dalam kurun waktu yang bersamaan. Coba, data cross section ya adalah data yang dikumpulkan secara serentak dalam kurun waktu yang bersamaan. Itu apa maksudnya? Contohnya, nih di buku itu survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di suatu kota, misalnya di Surabaya. Nah, jadi kalau data cross section itu dikumpulkan secara data yang dikumpulkan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Jadi waktunya sama semuanya ya. Jadi artinya ini contohnya apa ini? Untuk survei biaya hidup yang digunakan, biaya hidup yang dilakukan oleh BPS untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di satu kota. Ya, jadi di situ misalkan ini dilakukan di tahun 2020 misalkan. Ya, berarti data tersebut diambil pada tahun 2020. Ya, misalkan respondennya adalah penduduk di kota Surabaya. Ya, responden pertama sampai ke N itu adalah penduduk kota Surabaya. Ya, kemudian disurvei nih biaya hidupnya di tahun 2020 itu berapa misalkan. Nah, jadi data cross section adalah data yang dikumpulkan atau data yang dikumpulkan secara serentak dalam kurun waktu yang sama kayak gitu. Berbeda dengan data time series. Kalau data time series kan diurut berdasarkan waktu ya. Ininya sama, yang diamati sama. Misalkan penjualan mobil di, bentar ya, saya charger dulu. Iya, mau charger laptop dulu. Ya, jadi contohnya misalkan adalah jumlah mobil yang terjual di kalau data time series ya misalkan adalah penjualan mobil merek Honda misalkan ya selama 5 tahun terakhir ya. Jadi 5 tahun terakhir periodenya bulanan. Jadi dari bulan 1 sampai bulan 12, 5 tahun terakhir itu adalah jumlah penjualan mobil merek Honda. Hanya merek Honda aja yang diamati. Tapi selama kurun waktu 5 tahun dan datanya berurut, itu data time series. Tapi kalau data cross section dia adalah data yang dikumpulkan secara pada kurun waktu yang sama. Jadi dia hanya misalkan gini, apa namanya, penjualan mobil untuk semua merek tapi di tahun 2020 misalkan seperti itu. Nah, itu adalah data cross sectionnya, semua merek mobil, merek Honda ya, merek Honda, terus apa lagi, Daihatsu, Toyota dan sebagainya, tapi di tahun 2020 ya jumlah penjualannya selama tahun 2020 berapa. Nah, itu adalah data cross section. Nah, di buku dijelaskan juga nih, dari data survei biaya hidup yang digunakan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga, dari data tersebut, data tentang pengeluaran konsumsi makanan seperti beras, daging, ikan, dan lain-lain, serta konsumsi non-makanan, misalkan pakaian, transportasi, perumahan, dan lain-lain itu dapat diperoleh kayak gitu. Ini juga contohnya kalau misalkan data time series,
yang ditemukan berdasarkan seri waktu, misalkan tentang pendapatan nasional dan konsumsi agregat dari tahun 90 sampai 2007. Nah, itu ya. Sehingga kalau yang terakhir ini adalah data panel, berarti data panel ini apa? Data panel ini adalah data yang merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Ya, data gabungan antara data cross section dengan data time series. Jadi contohnya nih, misalkan tadi yang saya contoh tentang penjualan mobil saya, penjualan mobil tadi ya. Jadi ada 5, misalkan apa aja ya kalau mobil itu, Toyota, Honda, Daihatsu, misalkan 3 aja deh. Ada 3 nih jenis mobil yang mau kita lihat, ada Toyota, Honda, sama Daihatsu. Nah, kita mau mengamati jumlah penjualan mobil merek Toyota di 5 tahun terakhir. Berarti dari tahun misalkan tahun 2020, berarti dari tahun 2017 ya kira-kira ya. Berarti jumlah penjualan merek Toyota di tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang kedua nanti adalah jumlah penjualan mobil merek Honda dari tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga adalah jumlah penjualan merek Daihatsu dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, itu adalah data panel. Jadi gabungan dari data cross section dan data time series. Ini yang sering mahasiswa tingkat akhir gunakan sebagai proyek akhir ya. Namanya regresi data panel. Di mana datanya itu adalah berupa data panel yang merupakan gabungan data cross section dengan data time series. Nah, seperti itu untuk data panel bisa dipahami. Banyak tempat aplikasi kalian menggunakan data regresi data panel ya. Nanti siapa tahu kan juga tertarik nih mau menggunakan regresi data panel gitu. Jadi dia harus punya data yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita ini dulu ya, harus kita tahu dulu datanya bagaimana bentuknya, baru kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu setelah model dan data tersedia, maka selanjutnya kita memilih metode yang paling sesuai kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau datanya berupa data time series, maka berarti kita menggunakan metode estimasinya sesuai dari metode yang kita gunakan. Misalkan metode ARIMA itu kan biasanya menggunakan conditional least square ya, metode CLS ya. Nah, kalau regresi biasanya menggunakan OLS, ordinary least square kayak gitu. Makanya tergantung dari data, kita harus tahu dulu bentuk datanya seperti apa. Jika bersamaan tunggal dan semua asumsi klasik dipenuhi, maka metode yang paling sesuai adalah kuadrat terkecil yang biasa atau OLS itu ya. Jadi kalau semuanya bersamaan tunggal dan semua asumsinya dipenuhi, maka kita gunakan ini OLS, ordinary least square. Namun, jika ada pelanggaran asumsi multiple, maka metode yang paling sesuai adalah regresi ridge atau regresi komponen utama ya, regresi komponen utama atau PCR biasanya ya, principal component regression, atau regresi kuadrat terkecil parsial dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan terdapat multikolinialitas, kita kan biasanya mengatasinya itu bisa menggunakan regresi ridge atau kita bisa menggunakan regresi komponen utama atau PCR. Atau regresi ini kuadrat terkecil parsial ya, partial least square biasanya namanya, regresi PLS, regresi partial least square dan lain-lain. Ini kalau ada pelanggaran asumsi multiple, tapi kalau ada pelanggaran asumsi untuk masalah heteroskedastisitas, maka metode yang sesuai adalah metode kuadrat terkecil terboboti. Itu ini regresi weighted least square ya, weighted least square atau regresi WLS ya. Jika model berupa persamaan simultan, nah simultan ini bagaimana Bu? Nanti akan belajar setelah IPS ya, regresi simultan. Jadi ada
lebih dari satu persamaan di mana masing-masing variabel itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, itu namanya persamaan simultan. Metode yang sesuai adalah 2SLS atau 3SLS dan seterusnya. 2SLS-nya apa penjelasannya ini? Two stage least square. Two stage least square ini juga three stage least square ya. Jadi ini adalah untuk persamaan simultan. Ini juga ada kakak tingkat kalian sekarang juga menggunakan ini, menggunakan 2SLS dan menggunakan 3SLS kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan data yang mereka punya. Oke, sampai sini bagaimana? Apakah bisa dipahami? Untuk estimasi model, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sudah? Kalau sudah, saya lanjut pada evaluasi ya. Setelah kita mendapatkan estimasi parameter dari model, selanjutnya kita melakukan evaluasi nih dari hasil estimasinya tersebut. Benar nggak parameter yang kita peroleh itu sudah baik atau belum kayak gitu. Nah, ada 3 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi model. Yang pertama itu kriteria ekonomi secara a priori, yang kedua kriteria statistika, serta yang ketiga kriteria ekonometrik. Ya, jadi apakah model estimasi yang kita peroleh itu layak atau tidak, itu kita melihat dari ketiga kriteria ini. Ya, secara a priori, secara statistik, sama secara ekonometri. Kalau secara a priori itu adalah kriteria ekonomi secara a priori ya, itu dilakukan evaluasi terhadap hasil estimasi. Apakah tanda dan ukuran dari koefisien model sesuai dengan teori ekonomi? Dilihat nih, benar nggak tandanya? Kita kan dapat data ya, kita dapat data, kemudian kita lakukan estimasi, dapat nih hasil estimasinya. Estimasi tandanya apakah positif atau negatif. Setelah kita cek, oh iya, kok tandanya berbeda ya dengan teori ekonomi, harusnya kan positif, ini kok negatif. Nah, itu perlu kita cek terlebih dahulu kayak gitu. Nah, harus ada penjelasan ya, kenapa kok berbeda, kenapa kok ada perbedaan kayak gitu. Selanjutnya harus dicari penjelasan atau justifikasi tentang kesesuaian maupun ketidaksesuaian tanda dan ukuran yang diperoleh kayak gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, kita harus dicek kembali kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kriteria secara statistik. Kalau secara statistik ini berkaitan dengan pengujian kesesuaian model ya, fitness of fit-nya. Kalau di regresi kan kita melihatnya S-square-nya ya, S-square-nya apakah tinggi. Kalau semakin tinggi mendekati 100% berarti kan modelnya cukup bagus ya gitu. Nah, ini ada koefisien determinasi, defensive atau gelat baku serta pengujian hipotesis. Kalau dalam regresi suatu model dikatakan baik jika S-square-nya tinggi. Errornya kecil nih, MSE-nya kecil ya. Serta pada pengujian hipotesis diputuskan untuk menolak hal nol. Nah, itu kalau secara statistik ya, saya rasa kalau statistik kalian sudah paham semua ya. Jadi kalau S-square tinggi, errornya kecil, dan juga pada pengujian hipotesisnya dia
menolak hadon artinya sesuai dengan hipotesisnya, maka dia dikatakan hadonnya cukup baik kayak gitu. Ya. Tapi kalau kriteria secara ekonometrik ini berkaitan dengan evaluasi terhadap asumsi klasik. Ya, jadi kalau secara ekonometrik ini lebih ke asumsinya. Apakah semua asumsi dipenuhi atau tidak kayak gitu. Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah, kalian sudah paham mesti ya kalau ada regulasi misalkan ini. Ya, singkatnya kan IDN, identik, independen, dan berdistribusi normal. Ya, jadi asumsi klasik yang harus dipenuhi residualnya harus berdistribusi normal. Selain itu, bukan cuma residual, pada model yang diperoleh tidak terdapat kasus multikolinearitas. Ada yang tahu nggak kasus multiko ini penyebabnya apa? Ya, atau iya kapan terjadi kasus multiko? Ada yang tahu nggak? Adanya hubungan antara variabel dependen. Ada hubungan, kalau cuma hubungan tapi hubungannya tidak terlalu kuat, mungkin tidak akan terlalu ini ya, tidak akan kasus multiko kayak gitu. Tetapi kalau ada hubungan dan hubungannya cukup kuat kayak gitu ya, cukup kuat ini berarti mendekati 1 atau minus 1 ya. Nah, antar variabel independen tadi ya, apa dependen? Independen. Variabel independen atau variabel prediktornya ya. Ya, maka itu akan bisa menyebabkan multikolinearitas. Itu salah satu penyebabnya. Banyak lain lagi penyebabnya, bukan cuma itu ya. Itu nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya apa? Residualnya identik. Ya, tidak terjadi heteroskedastisitas. Terjadi kasus heteros karena apa biasanya? Dan tahu nggak? Atau gini, residual independen itu residual identik itu residual yang bagaimana? Yo, regresinya sudah lupa. Sekarang error bersifat konstan, Bu. Yang apanya? Errornya Bersifat konstan. bersifat konstan. Nah, kalau hampir benar tapi masih ada yang kurang, ada yang bisa melengkapi? Varians dari residualnya itu kalau konstan ya benar apa namanya memenuhi berarti ya identik ya. Tapi kalau heteroskedastisitas, varians dari residualnya itu berbeda atau tidak konstan ya. Nah, itu sehingga menyebabkan terjadi kasus heteroskedastisitas. Yang kita butuhkan tidak terjadi kasus ini, atau varians dari residualnya konstan tadi ya. Jadi yang bukan cuma residual atau errornya, tapi ada varians dari residualnya itu konstan. Nah, kemudian yang keempat, tidak terjadi autokorelasi. Nah, penyebab adanya autokorelasi ini apa? Ini di independen ya berarti ya. Ini apa terus? Kalau penyebab terjadinya autokorelasi? Ada yang bisa? Kalau menjawab sama yang disebut nama aja sekalian ya. Saya mau nyoba, Bu. Ya, silakan kita. NRT 8 antara residualnya itu terdapat hubungan. Gimana nih? Warna di sini bentar. Ada saya nyanyi. Gimana kita? Itu, Bu, antara residual itu terdapat hubungan, yang mana hubungannya itu lebih dari 2 arah. Padahal harusnya kan tidak ada hubungan. Ya, benar sekali ya. Jadi dia sesuai dengan syaratnya residualnya harus independen. Artinya residual itu tidak terjadi korelasi antara residual yang satu dengan residual yang lain. Ya, residual yang lainnya maksudnya ya tadi kata kita ya, cuma satu arah. Residual yang satu dengan residual kedua, residual yang satu dengan kedua bisa juga dengan ketiga dan seterusnya gitu. Itu autokorelasi. Ya.
Jadi syarat asumsi klasik ini harus dipenuhi kayak gitu. Nah, kalau tidak dipenuhi, nah ini akan ada penyelesaiannya atau cara mengatasinya akan kita pelajari. Oh ya, tadi ini sudah kasus multiko salah satunya udah, ini udah. Kalau berdistribusi normal, residual berdistribusi normal. Nah, kalau tidak berdistribusi normal residualnya, penyebabnya apa biasanya? Ada yang tahu? Salah satu penyebabnya apa? Adanya Outlier. ya adanya data ekstrim sehingga menyebabkan residualnya itu tidak berdistribusi normal kayak gitu ya. Nah itu penjelasan sedikit tentang asumsi-asumsi klasik ini yang harus dipenuhi. Kemudian pembahasan tentang asumsi klasik dan bagaimana cara mendeteksi serta cara mengatasi itu akan dibicarakan pada pada materi selanjutnya. Kita akan fokus pada itu tadi ya, pada cara mengatasi ini residual yang tidak memenuhi asumsi ini. Itu adalah kriteria secara ekonomi kan ya. Kemudian setelah kita melakukan pertama tadi spesifikasi model, yang kedua estimasi model, yang ketiga tadi apa? Kita melihat evaluasi dari hasil estimasinya ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi daya pramalan. Salah satu tujuan pembuatan model regresi adalah untuk pramalan atau prediksi, ya, untuk pramalan atau prediksi. Artinya, bila nilai variabel independen diketahui atau ditentukan, maka dapat digunakan untuk meramalkan nilai variabel respon. Misalnya kalian punya model regresi, model yang kayak tadi ya, fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi merupakan dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, kalau kita tahu berapa pendapatannya, berarti kita akan bisa mengetahui juga berapa konsumsinya ya enggak? Nah, itu yang dimaksud dengan peramalan atau prediksi di sini. Seperti itu ya, untuk evaluasi daya pramalan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ada tugas, ada artikel pada link berikut. Nah, ini saya coba bisa muncul nggak di kalian? Muncul ya? Si PPT. Ini ya, ini ada tadi artikel yang saya klik itu muncul di sini. Nah, dari artikel ini tulislah spesifikasi model yang sesuai. Ya, di sini kita mencoba belajar bagaimana membuat suatu model sesuai berdasarkan kondisi atau fenomena ekonomi yang ada. Kita masih sesuai dengan teori ekonominya ya untuk membuat model berdasarkan ini. Bank Indonesia ungkap penyebab pertumbuhan ekonomi kuartal kedua melambat. Nah, di sini ada satu artikel, kalian bisa lihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tembus 6% di 2024. Ya, coba saya kirimkan ke kalian ya. Oke. Saya kirimkan di chatroom, silakan bisa dibuka.
Silakan dicoba dikerjakan dulu. Itu bagaimana bentuk modelnya. Semuanya mengerjakan ya, silakan dikerjakan. Kira-kira bentuk spesifikasi modelnya bagaimana? Bisa buka linknya? Linknya bisa dibuka belum? Bisa, Bu. Saya beri waktu, ini jam berapa? 10:07, saya beri waktu 10 menit. Sampai ini deh, sampai 10:20 ya. Silakan dikerjakan soalnya. Ini ya, mana tadi? Ya, coba kalian identifikasi apa aja yang variabel-variabel apa saja yang bisa kalian temukan pada artikel ini. Semuanya mengerjakan ya. Recording stopped.
Udah selesai. Ada ini ya. Yang pertama tentang ini ya. Terus yang kedua di sini ada Bos Bank Indonesia. Ada 3 halaman kan ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh 9% di 2024. Terus yang ketiga indeks di mana Lebaran tak mampu kerek pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang ketiga. Ada 3 artikel di sini. Sudah, siapa yang mau menjawab untuk yang
Kira-kira model apa yang kalian peroleh? Spesifikasi dari modelnya bagaimana? Silakan, siapa? Udah, belum? Udah atau belum? Udah selesai atau belum? Saya mau mencoba. Ya, silakan sebutkan INT dan nama. Arsyana 070. Siapa? Arsyana Arsya. 070. Oke, silakan Arsya. INT 7 ini yang artikel yang pertama, kedua, atau ketiga? Ini strukturnya masih di set apa nggak perlu di set script. Oh, Arsya mau share screen. Iya modelnya. Oke. Silakan, bentar-bentar. Belum ya, belum bisa ya? Oke, sudah. Silakan Arsya. Pakai struktur. Ya, sudah. Dari ketiga artikel tersebut itu saya jadikan satu kan karena judulnya pertumbuhan ekonomi, jadi saya analisis menemukan mana variabel yang berpengaruh di pertumbuhan ekonomi dari artikel yang tadi. Jadi yang pertama variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada ekspor, kemudian ada permintaan produksi, ada investasi, kemudian ada transformasi ekonomi, kemudian ada hari raya lebaran dan konsumsi rumah tangga. Oh iya. Jadi dijadikan satu semuanya tentang pertumbuhan ekonomi ya. Nah, tandanya positif semua Arsya. Ingat ya, dalam membentuk model, menspesifikasi model, kita juga harus memperhitungkan tanda, tahu ukuran atau tandanya di situ ya. Nah, oke, terima kasih Arsya ya. Coba mungkin yang lainnya ada yang mau ini masih belum kurang benar ya untuk tandanya ya Arsya ya. Ada yang benar, mungkin ada juga yang masih belum benar ya Arsya ya. Terima kasih. Mungkin temannya ada yang mau memperbaiki. Siapa? Nabila Rahma NRP 073. Nabila ya, Nabila Rahma. Oh ya, Nabila silahkan. Jadi untuk yang artikel pertama itu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan variabel independen yang berpengaruh itu ekspor dengan tanda negatif, kemudian permintaan produksi dengan tanda negatif, investasi dengan tanda negatif, dan konsumsi rumah tangga yang tandanya itu positif. Nabila nggak ini, nggak bisa share screen kayak Arsya tadi. Oh sebentar Bu. Coba biar temennya itu bisa lihat bentuk modelnya bagaimana ya. Hujan loh. Hujan. Jadi besar Nabila. Ininya ada di besar halaman. Ya udah itu aja. Ya, ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Kok ada 5,05? Oh ini enggak saya tulis. Ya, terus tadi saya bacanya itu mana tadi ya? Ekspor impor. Oh iya. Ya, mana tadi?
Di antaranya adalah kinerja ekspor dan impor yang tumbuh. Nah, berarti nggak cuma ekspor dong, ada impor juga ya. Tadi juga Arsya impornya kurangnya Arsya ya. Jadi nggak cuma ekspor, tapi juga ada impor di situ. Karena ekspor dan impor eh, ini kan ya dua hal yang berbeda. Kenapa kok tandanya negatif, Nabila? Soalnya tadi di artikelnya, sebentar Bu. Di sini. Di antaranya ekspor dan impor yang tumbuh negatif. Jadi tandanya negatif untuk ekspor dan impornya. Kemudian untuk konsumsi rumah tangga yang masih tinggi, berarti mendekati 1 ya Bu. Maka tandanya ini positif. Kemudian ditambah dengan investasi yang melambat. Jadinya tandanya negatif. Ya. Permintaan produksi itu yang di mana, Nabila? Sebentar Bu, tadi saya baca. Oh ini. Nah, ekspor lambat, permintaan produksi berkurang. Akhirnya investasi juga, dan itu kita tunggu meskipun tidak optimal karena sebenarnya yang terkena dampak trader saling berkaitan ya. Ekspor lambat, permintaan produksi berkurang, akhirnya investasi ikut melambat juga. Ikut melambat ya bagiannya ya. Iya Bu. Ya. Investasi juga ada ya di sini ya. Investasi juga akhirnya ikut melambat kayak gitu. Jadi investasi melambat kan menyebabkan pertumbuhan Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kan ya. Memang seperti yang saya tadi ya udah benar nih, banyak udah dimasukkan variabelnya, tapi mungkin perlu diperhatikan tuh tanda atau tandanya ya, tanda masing-masing variabel ini, karena kan di sini ada yang negatif, ada yang melemah atau melambat. Nah, itu artinya berarti terjadi perbanding terbalik artinya ya. Artinya dia sedikit melambat, sedikit yang negatif itu berarti tandanya negatif. Kalau tinggi, kemudian apa tadi? Yang tinggi tadi ya, yang untuk yang konsumsi rumah tangga masih tinggi kayak gitu. Nah, itu berarti positif. Nah, itu yang Nabila temukan di artikel yang pertama ya, tidak digabung kayak Arsya tadi. Yang kedua, terima kasih ya Nabila ya untuk yang artikel pertama. Atau mungkin ada temannya yang lain yang beranggapan, maksudnya mempunyai jawaban yang berbeda, silahkan, saya persilahkan. Selain Nabila, untuk yang pertama silahkan. Silahkan yang lain. Atau sama dengan punya Nabila, atau berbeda, silakan. Ini sebagai nilai responsi kalian ya. Ada yang punya pendapat berbeda? Saya. Safira, silakan Safira. NRP 026. 26, silakan Safira. Yang apa kok hilang tuh Safira? di laptop lewat dengan saya, bukan punya saya ya. Itu malah nggak ada garisnya tuh. Saya bingung gimana cara mencari garisnya ya. Yang kayak punya Safira tadi tuh. Bukan punya sendiri tuh ini. Bingung cara settingnya. Kita sudah terlihat tuh. Ya. Jadi Itu variabelnya dituliskan. Oke. Iya, sedikit berbanding terbalik sama punya yang Nabila tadi, karena menurut saya untuk dirinya sendiri kan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan di artikel tuh pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh berkurang. Ya, itu disebabkan oleh kinerja ekspor impor yang tumbuh negatif. Berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia itu
supaya ekonomi Indonesia itu bertumbuh, maka ekspor impor itu harus bernilai plus. Konsumsi rumah tangga karena di sini berkurang itu masih tinggi, berarti harus dikurangi, berarti minus. Investasi yang kurang itu berarti investasi harus ditambah, permintaan produksi harus ditambah juga, dan nilai rupiah itu harus naik seperti itu. Jadi menurut saya yang harus dikurangi itu konsumsi rumah tangganya dan menaikkan kinerja ekspor impor, investasi, permintaan produksi, dan nilai rupiah. Ya, jadi kan kita mau membuat satu model di mana ini tentang pertumbuhan ekonomi, kan kayak gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu di sini Y kan ya, yang Safira definisikan Y, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kita lihat aja hubungannya. Y di sini kan positif kan ya, di sini kan ada positif. Kita lihat aja hubungannya. Pada saat di artikel tadi pertumbuhan ekonomi itu menurun. Menurunnya akibat apa? Akibat tadi apa? Ekspor dan impor yang apa, Safira? Ekspor dan impor yang tumbuh negatif. Tumbuh negatif. Ekspor dan impor yang tumbuh negatif. Nah, berarti pertumbuhan ekonominya kan turun. Ekspor dan impornya diakibatkan oleh ekspor dan impor yang tumbuh negatif kayak gitu ya. Iya. Nah, punyanya Safira tadi mana? Coba lihat. Positif ya? Ya, B1-nya, X1-nya ya. Kinerja ekspor dan impornya ini digabungkan ya sama digabung jadi satu X1. Nah, ini jadi positif. Nah, padahal kalau kita lihat hubungannya, bukan padahal ya. Kalau kita lihat hubungannya, pada saat ekspor dan impor melemah, pertumbuhan ekonomi juga semakin melemah kan kayak gitu ya. Ya enggak? Ya. Atau artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang berbanding lurus seperti itu, ya. Jadi pada saat ekspor dan impor melemah atau artinya negatif lah anggapnya ya, negatif, maka pertumbuhan ekonomi juga akan negatif. Sebaliknya kalau misalkan ekspor dan impor ini bagus, artinya dia bertambah baik ya, positif, berarti pertumbuhan ekonomi juga positif kan seperti itu. Berarti hubungannya kan positif ya, bukan negatif berarti. Ya, seperti yang Safira buat. Yang lainnya paham nggak? Yang lainnya bisa ditangkap penjelasan saya. Jadi kenapa Safira ini kok positif kayak gitu dibanding dengan punya Nabila? Kalau Nabila tadi kan langsung melihat, oh ya ininya negatif apa? Negatif ya tulisannya tadi ya, sehingga langsung ditulis negatif. Kita harusnya melihat dulu hubungan antara keduanya. Oke, untuk yang kinerja ekspor impor berarti kan gini ya, semakin baik atau artinya semakin positif ekspor impornya, maka pertumbuhan Indonesia kan juga semakin positif. Tapi kalau ekspor impornya negatif artinya berkurang, ya berarti pertumbuhannya juga negatif, sehingga berhubungan keduanya kan berarti berbanding positif ya, berbanding searah kayak gitu. Nah, kalau yang S1 sudah sekarang konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tadi kenapa katanya? Safira? Turun karena konsumsi rumah tangga yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga yang masih tinggi. Coba kita lihat hubungan keduanya. Konsumsi rumah tangga yang tinggi ini hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana? Dan tahu nggak? Semakin tinggi konsumsi rumah tangga, semakin baikkah perekonomian Indonesia? Atau semakin rendah konsumsi rumah tangga? Apakah juga semakin menurun perekonomian Indonesia? Nah, itu yang perlu kita cek untuk hubungan keduanya kayak gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari penjelasan di atas, kan perekonomian turun karena konsumsi rumah tangga yang semakin meningkat. Berarti artinya hubungannya bagaimana? Hubungannya perekonomian menurun, Terbalik. sedangkan konsumsi rumah tangganya meningkat. Berarti berbanding terbalik kayak gitu ya. Jadi hubungannya negatif gitu ya. Negatif itu artinya kan jika X-nya naik satu satuan, maka Y-nya
akan berkurang. Iya benar ya, akan berkurang 1. Jadi berbanding terbalik kayak gitu. Oke. Kemudian investasi tadi menurun ya? Kalau nggak salah menurun tadi tadi. Itu. Iya, melambat. Mana tadi ya? Investasi yang melambat kayak gitu ya. Investasi yang melambat. Berarti investasi melambat, maka pertumbuhan ekonomi kan juga semakin melambat ya. Berarti hubungannya searah, positif hubungannya. Permintaan produksinya bagaimana? Permintaan produksi berkurang. Berarti permintaan produksi berkurang, perekonomian Indonesia juga semakin berkurang. Jadi hubungannya adalah positif. Yang kelima adalah nilai rupiah. Nilai rupiah yang melemah. Nilai rupiah melemah ya pertumbuhan ekonomi juga melemah ya. Jadi hubungannya positif juga. Oke. Ya seperti itu caranya ya. Jadi memang kita harus melihat hubungan dari variabel Y-nya apa? Ya, Y-nya ini atau tadi bilangnya apa? Endogen dan eksogennya ya. Variabel endogennya ini adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kita harus melihat hubungan masing-masing variabel eksogen dengan variabel endogennya seperti itu. Ya memang kalau saya melihat pertama ya langsung oh ya ini negatif ini positif. Melihat dari artikelnya langsung ya dari tanda-tanda apa dari tulisannya ya. Padahal kalau kita analisis lebih lanjut ya seperti itu caranya tadi. Oke, terima kasih Safira. Ada lagi mungkin yang ada pendapat lagi yang berbeda, silakan. Saya izin stop share. Itu Bu, ada yang kurang. Oh, ada yang kurang. Transformasi ekonomi. Tapi saya nggak searching Bu, karena saya tulis. Coba Pak Safira coba. Tadi kamu sudah itu kan menulis artikelnya ya. Transformasi ekonomi itu yang di mana? Ada di artikel ketiga. Oh, yang bukti artikel. Ya, destinasi. Sebentar. Ini dari ketiga artikel ini kalian mau buat jadi satu model atau dibuat masing-masing? Coba kita lihat yang artikel kedua mana, Safira? Ini ya. Gubernur Bank Indonesia. Sekarang siapa ya Gubernur BI-nya? Jadi kalian semoga deh ada yang jodoh nanti bisa kerja di Bank Indonesia ya. Kemarin ada banyak alumni yang dari angkatan saya dulu ada di Bank Indonesia, ada juga di kelas di tingkat saya itu juga di Bank Indonesia ya, statistik ya. Jadi siapa tahu kalian ini nanti punya rezeki juga bisa kerja di Bank Indonesia ya. Jadi nanti tahu nih bagaimana cara menentukan tingkat suku bunga dan sebagainya ya. Nah, makanya sekarang kita belajar ekonometrik dulu bisa nanti ya. Nah, Gubernur Bank Indonesia ini di 2019 ya artikelnya ya. Ini optimis kalau misalkan pertumbuhan ekonomi akan menyentuh 6% di tahun 2024. Ini sebelum pandemi palingnya ya. Sekarang udah padahal di tahun berapa kita akhir 2019, 2020 pandemi wah langsung merosot tajam kayak gitu ya. Nah, itulah gimana quote-nya ya tentang mereka seorang ahli ekonomi kayak gitu. Padahal mereka sudah punya pandangan, punya prediksi bakalan meningkat nih. Ternyata setelah ada pandemi wah udah bubar semuanya ya. Kemudian pihaknya menjelaskan meski tahun lalu BI cenderung sulit untuk melakukan manuver, dirinya akan optimis akan menanjak. Kami yakin pertumbuhan akan naik. Memang agak slow di awal tapi bakal cepat ke depan. Dia melanjutkan BI selaku bank sentral akan terus melonggarkan kebijakannya. Oh ya, oleh karena itu selanjutnya pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi yang salah satunya diimplementasikan melalui 10. Transformasi ekonomi ini berarti lebih ke ini ya, apa maksudnya kegiatan ekonomi dalam contohnya ini ya, mempromosikan destinasi wisata kayak gitu. Ya berarti ya jadi semakin banyak kan gini, berarti semakin banyak transformasi ekonomi artinya ini kegiatan-kegiatan yang mempromosikan suatu ini destinasi wisata semakin banyak, berarti pertumbuhan ekonomi kan juga akan semakin baik kan kayak gitu ya. Berarti ini hubungannya positif. Terus ke bawah yang artikel ketiga ada lagi nggak? Nah, mana tadi?
momentum Lebaran tidak signifikan berkontribusi. Ya, padahal mungkin secara teori ekonomi mungkin signifikan ya terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi nyatanya tidak signifikan. Nah itu teori ekonomi yang perlu dibuktikan, karena belum tentu teori ekonomi juga benar. Makanya kita yang memegang tools dalam statistik, kita mengumpulkan data, kita olah data, kita dapat hasil. Nah, benar nggak pernyataan ekonomi yang menyatakan Lebaran itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Ternyata di sini kan tidak berpengaruh ya, sesuai dengan fakta yang ada kayak gitu. Hal ini dengan pertanyaan pemerintah. Ya, jadi yang tadi bisa ditambah transformasi ekonomi. Kalau untuk yang fenomena Lebaran ini, fenomena Lebaran ini lebih ke apanya ya, variabelnya yang mau didefinisikan itu apa? Saya masih belum ini maksudnya. Fenomena Lebaran ya berpengaruh, ya mungkin bisa dimasukkan juga fenomena Lebaran. Artinya semakin baik kan ya, kalau tapi semakin artinya mungkin dalam hal peredaran uang ya, karena kalau pada saat kita memasuki bulan Ramadan sampai Lebaran itu biasanya peredaran uang semakin banyak, karena banyak yang membeli baju Lebaran, membeli kue Lebaran dan sebagainya. Nah, itu sehingga menyebabkan peredaran uang semakin banyak di pasar, di masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Itu kan harapannya ya, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Iya, seperti pernyataan Ibu di sini. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan artikel ini yang kita udah buat untuk model bentuk spesifikasi modelnya. Terima kasih, saya kira bisa stop share. Yang lainnya ada yang mau menambahkan?